Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Sore ini kita membuat video apa pengganti mobil setelah mobil Toyota Innova ini saya jual. Nah, ini dia penggantinya, dan di video ini juga akan saya jelaskan apa aja alasan saya akhirnya memilih Toyota Agya LCGC tentunya. Ini tipenya TRD manual transmisi 1200 cc. Dan kita bahas masalah alasan saya milih mobil ini. Tentunya setelah pakai Innova kemudian pakai Agya, alasan utama saya memilih Agya itu adalah masalah keiritan bahan bakar tentunya. Karena bahan bakar yang didapat dari Agya ini setelah saya pakai sekitar 2 mingguan itu 1:19. Rata-rata ini 1:19 ketika saya pakai di kota-kota ataupun tol, karena kecepatan di tol saya sekitar 100 km/jam sampai 120 rata-rata itu. Seperti kemarin saya pakai ke Pasuruan, kemudian tadi malam saya pakai ke Pekalongan, itu rata-rata average-nya itu masih di angka 19,1, 19,2. Itu alasan saya kenapa pilih Agya ini. Dan sebenarnya waktu mau pemilihan mobil itu ada beberapa kandidat yang mau rencana saya ngambil itu, kalau nggak Agya itu ada Brio, kemudian ada Suzuki Ignis. Nah, dari 3 itu mana yang saya pilih? Itu kan karena saya salah satu faktor penentunya adalah saya cari mobil yang sudah ada ABS-nya. Jadi pilihannya kan Agya TRD, kemudian ada Brio RS, kemudian ada juga Ignis tipe GX. Tapi dari 3 itu setelah disaring, mulai dari perawatan, kemudian pajak, kemudian spare part, dan kemudahan akomodasinya, itu saya jatuhkan pilihan ke Agya gitu ya. Dari spare partnya, kemudian dari modelnya. Kalau Ignis sebenarnya nyaman, kemudian ya lebih irit lagi kemungkinan ya. Kalau ngelihat review-review yang sudah ada itu lebih irit lagi bisa, tapi pajaknya itu lebih mahal gitu. Terus berikutnya lagi spare part. Jadi kalau kita ngomongin Suzuki spare part tuh kita nggak bisa bohongin bahwasanya spare partnya rata-rata lebih mahal. Walaupun ini Toyota Agya ini ada spare part yang menurut saya bahkan lebih mahal punya Agya dibandingkan punya Innova ataupun Fortuner. Nanti kita bahas lagi masalah spare part apa yang mahal-mahal di Agya di video selanjutnya. Sekarang yang pasti pilihan saya pilih Agya irit, kemudian spare part melimpah, banyak pilihannya. Terus modelnya juga bisa diterima semua orang gitu loh. Nggak kayak Ignis, kalau Ignis depannya saya suka, tapi kalau belakangnya nggak semua orang suka. Terus kalau Brio saya yakin semua suka, tapi pikiran saya adalah spare partnya agak mahal-mahal gitu kan. Terus pajaknya juga lumayan tinggi, harganya juga lebih tinggi lagi dibandingkan Agya. Itu akhirnya saya pilih ke Agya TRD yang sudah ABS ini. Ini tahun 2018, pemakaian 2019. Nah, sekarang seperti apa kondisinya setelah saya ceritakan panjang lebar masalah alasan saya yang memilih Toyota Agya ini? Nih, kita lihat mesinnya. Mesinnya ini pakai 3NR tipenya 1197 cc. Kalau dibulatkan jadi 1200 cc. Ini tenaganya itu 88 PS di 6000 rpm, hampir full gitu. Apa namanya? RPM-nya, tenaganya itu maksimalnya di situ. Kemudian torsinya ada 107 Nm di sekitaran 4000-an RPM, 3000 RPM sampai 4000 RPM lah ya. Seperti itu. Nah, ini kondisi mesinnya waktu pas saya dapat seperti ini. Dia sudah ABS, kemudian dual VVTi, 16 valve, dan dia ada ciri khasnya kalau pas hidup tuh ada suara tik 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 gitu ya. Terus berikutnya lagi mesinnya ini udah teknologinya ya lumayan maju dibandingke yang dulu-dulu gitu kan, kayak ya Xenia, Avanza, tapi yang belum dual VVTi. Ini dual VVTi sudah. Nah, ini kondisinya seperti ini. Pilihan saya jatuh di mesin ini. Dan kendala apa aja yang sudah saya terima di mobil ini ketika saya ngambil mobil ini, itu saya ngambil walaupun tahunnya muda, kilometernya rendah sekitar 40 ribuan, ini sudah banyak perbaikan yang harus saya lakukan. Walaupun ini mobil saya, kemudian saya sudah cari keliling-keliling, tapi ini adalah yang unit terbaik yang waktu itu saya dapat. Itu walaupun mobilnya tahunnya muda, tetap ada beberapa part yang memang sudah rusak di mobil Agya ini. Saya nggak tahu kenapa seperti itu. Contohnya
rilis bearingnya sudah bunyi, walaupun koplingnya masih tebel banget, masih utuh karena kilometer 40.000, tapi rilis bearingnya udah bunyi. Kemudian saya ganti rilis bearing sekalian, saya ganti plat koplingnya sekalian, waktu karena sudah turun kita ganti sekalian. Terus kemudian karakternya koplingnya Agya ini agak nyentak, jadi dilepas dikit tuh agak nyentak. Terus kemudian agak keras dibandingkan Agya yang 1000 cc ataupun punya Ignis ataupun punya Brio. Ini lebih keras koplingnya. Tapi setelah kasih sambungan, jadi kalau alat itu kan Agya itu di online banyak banget ya alat untuk nyambung kopling biar lebih ringan koplingnya. Itu sekitar 125.000 sudah saya pasang. Dan lampunya sudah proyektor, walaupun proyektornya itu masih pakai box lamp halogen, lampunya masih merah gitu ya. Ini walaupun tampilannya wis keren lah, cakep gitu ya. Kalau belakang lampu remnya sudah LED, tapi beberapa lampu yang lain kayak sen itu masih lampunya lampu box lamp. Untuk kelengkapan mobil ini, peleknya ring 14, remnya pakai ABS sudah. Ini yang jadi pemikiran kenapa saya milih mobil ini, salah satunya adalah ABS, karena itu salah satu safety yang ada di mobil LCGC. Ayo masuk mas, ini mas. Terus karena tipenya ini TRD ya, jadi modelnya seperti ini, mulai dari pintu itu ya lengkap lah pokoknya, tapi cuma autonya itu yang depan kanan tuh turun aja, naik nggak pakai auto. Kemudian handle-nya ini untuk ngunci, ngeloknya sama handle-nya itu sudah chrome ya, ini karena dia tipe TRD. Kemudian electric mirror, terus kemudian ada steering switch, jadi setirnya sudah pakai tombol audio lah gitu ya, tombol audionya ada. Contoh sudah double airbag ya, karena posisinya sudah 2018-2019. Ada pengaturan angin depan yang dari luar masuk ke dalam. Kemudian tombolnya AC-nya ya cuma putaran-putaran gitu aja. Head unitnya ini yang menurutku bener-bener kacau. Suara head unitnya itu kalau udah masuk tol lari 100 aja gitu, wes ora krungu, suaranya apa yang di setel itu enggak krungu pisan wes. Gitu. Terus berikutnya lagi koplingnya sudah enteng karena sudah saya tambahin pengganjel, kalau enggak ya masih itu. Terus keluhan saya itu pasti ya namanya LCGC kayak ini ya. Kalau jalan jelek keriting seperti ini, grodok-grodok ini dashboardnya itu bunyi kabeh. Grodok-grodok. Biasanya pakai Innova anteng halus gitu ya. Pakai ini grodok-grodok gitu. Jadi nggak bisa kita hajar-hajar aja. Jadi ya jalan jelek kita ngerem, oleh polisi tidur yang tinggi-tinggi ya kita harus ngerem. Beda sama Innova bablas wae. Kalau ini kalau enggak kayak rasanya itu dashboardnya tuh mumbul-mumbul gitu. Yes, begitulah namanya LCGC. Tapi ya karena untuk kerja, jadi kemarin 2 hari aja itu saya sudah menempuh jarak sekitar 1230-an kilo. Itu 2 hari saya pakai mobil ini sudah 230 kilo ya. Itu dari sini ke Pasuruan, dari Pasuruan pulang ke sini, dari sini ke Pekalongan, Pekalongan balik sini. Tuh, oke. Ini tentu kalau udah TRD ya keren lah, talang airnya udah keren lah. Sini ada modif, kemudian body kit lengkap kanan kiri depan belakang ya. Nah ini bagian tengah ini semua masih standar, joknya belum ada tambahan, karpet dasar ya juga belum. Wes pokoknya gak ada peredaman sama sekali. Suara ban itu masuk semua, orang genah-genah. Bannya kelima-limanya masih bawaan tahun 2018 gitu wes. Kacau kan. Ini TRD. Terus, nah ini buka pintu belakang itu nggak bisa dari sini kalau nggak pakai kunci, kalau nggak pakai tuasnya. Nah ini tuasnya harus buka dari sini, rek. Tuh, deng gitu ya. Tuh. Sudah wiper belakang tentunya ya. Dan ini yang saya suka kan lampunya begini. Tapi kenapa ini nggak ikut jadi hidup gitu loh? Ini variasi tok, nggak enak, nggak bisa hidup sama sekali ini. Nah ini seperti ini, ada covernya, tutupnya. Ini tambahan lampu kayak bis-bis itu, kayak bis-bis malam itu. Tapi bukan saya yang nambahin loh, ini aku dapatnya udah kayak gini, makanya ya tak biarin wae gitu. Nah mobil ini tuh sudah sepetan di bumper pojok-pojok gini nih, udah sepetan. Kanan kiri depan belakang pojok-pojokannya tok gitu. Yo segini-gini loh. Gini ini udah sepetan wih, baret-baret bekasnya, karena saya yang make pun kadang-kadang depan itu nyangkut, gasruk gitu. Kalau itu kan Innova tinggi yo. Biasanya saya hajar-hajar wae, tidak masalah. Pakai ini mak grok gitu. Bumpernya. Itu teman-teman semua. Jadi salah satu alasan saya pakai pilih Agya itu adalah salah satunya udah pasti karena ngiritnya. Kemudian spare partnya, fast movingnya ya. Kayak yang lain-lain tuh kayaknya murah-murah gitu. Kayaknya ada yang mahal banget. Nanti apa aja yang mahal nanti kita bisa tahu apa aja yang mahal. Oke, begitu teman-teman semua. Jadi kita sekarang lanjut buat
berburu pakainya Toyota Agya TRD 2018-2019, penggantinya Innova 2005. Ya sementara pakai yang irit dulu karena kita keliling. Masalah kenyamanan sekarang kita nomor 2 kan, nomor 3 kan, karena kalau dulu saya keliling itu anak ikut, karena kan dulu itu masih pandemi, anak-anak sering ikut, jadi pakainya Innova lebih aman, lebih nyaman. Dan dulu nggak sesering sekarang gitu loh kelilingnya, dan dulu juga bahan bakar belum harganya melambung seperti ini, makanya seperti itu. Setelah video ini kita nanti bisa buat konten di Agya ini, ngiritnya kok bisa 1:20 di tol, atau rata-rata kok bisa 1:19. Nanti kita tes gitu aja ya, asli enggak itu yang di AVG nya, average-nya itu dengan asli kenyataannya ketika kita isi bahan bakar full to full. Bahan bakarnya ini pakai Pertamax turbo loh ya. Kalau kosong saya isi full itu paling 400.000, tapi kalau itu bensin pakai Pertalite itu aja ngisi pasti 400.000. Makanya pengisiannya sama, jumlah uangnya, tapi kilometer yang kita dapat berbeda, dan ini pakainya turbo. Terima kasih semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Terima kasih yang sudah mendengarkan saya bicara banyak, panjang lebar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.